Skuad akhir Timnas Indonesia U23. Shin Tae-yong sindir klub Justin Hubner. Mengejutkan, Timnas Indonesia U23 ternyata menjadi skuad termuda Piala Asia U23. Sulit ditebak, krisis lini pertahanan, Shin Tae-yong malah coret pemain belakang. Mengenal Jens Raven, striker muda Belanda yang akan dinaturalisasi jadi WNI. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Skuad akhir Timnas Indonesia U23. Timnas U23 Indonesia telah mengumumkan skuad terakhir untuk turnamen Piala Asia U23 2024. Pengumuman tersebut dikeluarkan oleh AFC secara resmi pada Rabu, 10 April 2024. Seluruh peserta Piala Asia U23 2024 yang akan digelar di Qatar dari 15 April hingga 3 Mei 2024 telah mengumumkan skuad akhir mereka. Pelatih Shin Tae-yong telah memangkas 6 pemain untuk skuad final ini. Ke-6 pemain yang dikeluarkan adalah Erlangga Setio, Haikal Al-Hafiz, Bagas Kava, Rifki Dwi, Alve Andra Dewangga, dan Nathan Choeaon. Alve Andra Dewangga tidak bisa bergabung karena sedang pulih dari operasi kecil di ketiak kirinya. Nathan Choeaon tidak dapat bergabung karena tidak mendapat izin dari klubnya. Dari 23 pemain yang dipilih, Justin Hubner termasuk dalam skuad akhir meskipun tidak mengikuti pemusatan latihan. Justin Hubner masih terlibat dengan timnya, Cerezo Osaka, dan diperkirakan akan bergabung dengan Timnas U23 Indonesia sehari sebelum pertandingan melawan Australia pada 17 April 2024. Dalam skuad ini, ada 5 pemain yang bermain di luar negeri. Mereka adalah Justin Hubner, Ivar Jenner, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, dan Rafael Struijk. Dari kelima pemain tersebut, 3 diantaranya bermain di Eropa, yaitu Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, dan Rafael Struijk. Selebihnya, Timnas U23 Indonesia terdiri dari pemain yang bermain di Liga 1 Indonesia. Beberapa di antara mereka merupakan mantan pemenang medali emas SEA Games 2023, seperti Muhammad Adi Satrio, Hernando Ari, Pratama Arhan, Rizky Ridho, dan Komang Teguh. Shin Tae-yong sindir klub Justin Hubner. Pelatih Timnas Indonesia U23 berharap Cerezo Osaka akan segera membebaskan Justin Hubner untuk bergabung dalam persiapan Piala Asia U23 2024 di Qatar. Hingga saat ini, Hubner belum bergabung dalam latihan bersama Timnas. Ini membuatnya membandingkan sikap Cerezo dengan klub Jepang lainnya, yang umumnya bersedia melepaskan pemain mereka untuk bergabung dengan Timnas. Menurut pelatih Shin Tae-yong, klub-klub di Korea Selatan dan Jepang biasanya melepas pemain yang terpilih untuk Piala Asia U23. Shin Tae-yong menyatakan keyakinannya bahwa Cerezo Osaka juga harus melepaskan Hubner. Tim kepelatihan, manajer, dan PSSI tengah berkomunikasi dengan Cerezo Osaka untuk memperoleh izin bagi Hubner. Sampai saat ini, Cerezo hanya berencana mengizinkan Hubner untuk bergabung setelah pertandingan pertama Piala Asia U23 melawan Qatar pada 17 April. Upaya maksimal dilakukan agar Hubner dapat bergabung sesegera mungkin. Justin Hubner sangat dinantikan oleh Shin Tae-yong untuk mengatasi kekurangan dalam pertahanan, yang terlihat saat uji coba melawan Timnas Arab Saudi. Pertandingan itu berakhir dengan kekalahan 1-3 bagi Timnas U23 Indonesia. Mengejutkan, Timnas Indonesia U23 ternyata menjadi skuad termuda Piala Asia U23. Shin Tae-yong, pelatih Timnas U23 Indonesia, kembali menciptakan kejutan saat memimpin tim mereka di Piala Asia U23 2024, yang menarik perhatian AFC terhadap skuad Garuda Muda.
Melalui situs resmi mereka, AFC telah mengumumkan daftar 23 pemain dari 16 tim yang akan berpartisipasi dalam Piala Asia U23 2024, lengkap dengan statistik usia para pemain yang akan berkompetisi. Menurut pernyataan resmi AFC, rata-rata usia pemain yang berpartisipasi dalam Piala Asia U23 2024 adalah 21,85 tahun. Timnas U23 Indonesia yang dilatih oleh Shin Tae-yong menjadi tim termuda dalam Piala Asia U23 2024, dengan rata-rata usia 21,35 tahun, jauh di bawah tim-tim lainnya. Vietnam, yang banyak diisi oleh pemain yang lahir pada tahun 2005, menempati peringkat keempat dalam tabel rata-rata usia pemain turnamen tersebut dengan rata-rata usia 21,7 tahun. Thailand dan Malaysia, dua kontestan lain dari Asia Tenggara, memiliki rata-rata usia pemain masing-masing 21,83 tahun dan 21,87 tahun. Thailand berada di urutan ke-7, sedangkan Malaysia berada satu tingkat di bawahnya di urutan ke-8, sementara Arab Saudi adalah tim dengan rata-rata usia tertinggi, yaitu 22,43 tahun. Sementara itu, Cina memiliki pemain termuda, Wang Yudong, yang lahir pada tahun 2006. Sulit ditebak, krisis lini pertahanan, Shin Tae-yong malah coret pemain belakang. Keputusan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, seringkali menjadi sorotan karena dianggap membingungkan. Tidak hanya soal taktik dan strategi, tetapi juga dalam memilih pemain untuk skuad Timnas Indonesia. Baru-baru ini, mantan pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018, kembali menimbulkan kebingungan di kalangan penggemar Timnas Indonesia terkait pemilihan pemain untuk Piala Asia U23. Berdasarkan laman assets.afc.com pada Rabu 10 April 2024, pelatih Shin memutuskan untuk mencoret 4 pemain dari skuad final Piala Asia U23 ini. Mereka adalah Erlangga Setio, Haikal Al-Hafiz, Rifki Dwi Septiawan, dan Bagas Kava. Jika ditambah dengan 2 pemain lainnya, yaitu Alveandra Dewangga dan Nathan Choeaon yang juga dipanggil, maka total pelatih Shin mencoret 6 pemain, dengan 4 di antaranya saat ini masih berada dalam skuad. Bagi para penggemar, pemotongan Erlangga Setio yang merupakan penjaga gawang dan Rifki Dwi Septiawan yang bermain di sektor tengah mungkin dianggap wajar. Namun, Bagas Kava dan Haikal Al-Hafiz menjadi perhatian karena keduanya berperan di sektor pertahanan Timnas Indonesia U23. Permasalahannya adalah, Timnas Indonesia U23 mengalami krisis pemain di sektor pertahanan saat ini. Beberapa nama seperti Alveandra Dewangga, Nathan Choe, dan Justin Hubner masih absen dalam pemusatan latihan. Dalam pandangan banyak orang yang mengikuti sepak bola, masuk akal jika sektor yang mengalami krisis pemain lebih diprioritaskan. Meskipun Shin memanggil Kakang Rudianto untuk mengisi lini pertahanan, masalah ini belum sepenuhnya terselesaikan. Dengan penambahan Kakang Rudianto dalam skuad, lini pertahanan Timnas Indonesia masih dianggap bermasalah karena keterbatasan stok pemain di sana. Namun, keputusan Shin untuk mencoret 2 pemain yang bermain di sektor pertahanan di luar dugaan banyak orang. Mengenal Jens Raven, striker muda Belanda yang akan dinaturalisasi jadi WNI. Jens Raven, seorang striker muda yang berbakat dari Dordrecht U21, sedang dalam proses untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Raven memiliki keturunan Indonesia dari neneknya yang berasal dari Yogyakarta. Kabarnya, Raven akan segera tiba di Indonesia untuk menyelesaikan proses naturalisasi tersebut. Informasi tentang kedatangan Raven di Indonesia diumumkan melalui pesan WhatsApp antara Raven dan tenaga ahli dari Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, Hamdan Hamedan. Pesan tersebut kemudian dibagikan oleh Hamdan melalui Instastory, menegaskan kesungguhan proses naturalisasi Raven. Dalam pesannya, Raven mengucapkan terima kasih kepada Hamdan atas kontribusinya dalam proses tersebut. Jens Raven, yang lahir pada 12 Oktober 2005 di Belanda, telah menunjukkan performa yang menjanjikan sebagai striker untuk Dordrecht U21.
Dengan tinggi badan mencapai 189 cm dan kecepatan yang mengesankan, Raven berhasil mencetak 6 gol dari 16 pertandingan di berbagai kompetisi. Performanya tidak hanya menarik perhatian di Belanda, tetapi juga menarik perhatian Shin Tae-yong, pelatih kepala timnas Indonesia, yang sempat menyaksikan langsung permainannya. Kedatangan Raven ke Indonesia bukan hanya untuk menyelesaikan proses naturalisasi, tetapi juga untuk membuka peluang bagi Raven untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Dengan usia yang masih muda, Raven diharapkan dapat menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia di masa depan, termasuk proyeksi untuk Piala Dunia U20 2025 di Chili. Proses naturalisasi Jens Raven menjadi WNI menunjukkan upaya serius Federasi Sepak Bola Indonesia dan Kemenpora dalam meningkatkan kualitas pemain nasional. Ini sejalan dengan ambisi Indonesia untuk bersaing di tingkat internasional, terutama dalam menyongsong Piala Dunia U20 2025. Kehadiran Raven diharapkan dapat memberikan dorongan baru dan meningkatkan daya saing timnas Indonesia di berbagai level usia.